Kalau saya membaca aturan ini, aturan terkait dengan hak asuh anak, pastilah ya, hakim akan berpedoman pada aturan ini. Dan kalau ini dipedomani, saya yakin, hak asuh anak akan jatuh kepada ibunya, yaitu Paula Verhoeven. Kalau ada keputusan lain yang menghilangkan hak asuh anak dari ibunya, maka saya yakin hakim perlu dipertanyakan dalam mengambil keputusan. Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Hak asuh anak. Ya, itulah yang sangat sensitif untuk diulas, dibicarakan. Baim Wong menggugat Paula Verhoeven cerai dan menuntut hak asuh anak. Ini luar biasa ya. Mengapa Baim Wong menuduh istrinya selingkuh? Ternyata setelah saya analisa, itu adalah bagian daripada strategi Baim Wong agar Paula gugur dari hak asuh anak. Ya, benar. Bagaimana caranya menggugurkan hak asuh anak bisa jatuh ke Paula? Satu-satunya tuduhan harus menuduh Paula Verhoeven selingkuh. Itu salah satu cara gugurnya hak asuh anak dari ibunya. Saya berpikir pantas ya memberikan keterangan pers. Sampai puluhan wartawan diundang untuk menyebarkan ini. Menyebarkan berita bahwa Baim Wong menggugat cerai karena istrinya selingkuh. Ternyata itu adalah salah satu syarat menggugurkan hak asuh anak tidak jatuh ke ibunya. Wah, ini kalau benar cara Baim Wong ini menurut saya licik. Sementara Paula Verhoeven sudah membantah bahwa tuduhan atau tudingan tersebut itu tidak benar. Benar-benar entah dari mana datangnya tudingan ini, hanya Baim lah yang tahu, karena dia ngebet banget untuk mendapatkan hak asuh anak. Satu-satunya cara untuk agar hak asuh anak tidak jatuh ke ibunya adalah harus ibunya selingkuh. Ngeri. Saya akan membacakan ini kepada Anda agar kita semua teredukasi. Langsung dari sumbernya. Perceraian bukan hanya soal perpisahan antara suami dan istri, tetapi juga berdampak besar pada kehidupan anak-anak yang terlibat. Salah satu aspek paling krusial dalam perceraian adalah penentuan hak asuh anak.
Hak asuh anak ini menjadi keputusan penting karena akan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kesejahteraan fisik dan emosional anak setelah orang tua berpisah. Pengertian hak asuh anak menurut Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak ada pengertian khusus mengenai hak asuh anak. Namun, undang-undang tersebut mengatur bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara anak-anaknya. Mengenai kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya terdapat pada pasal 45 ayat 1 yang berbunyi, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian yang dimaksud dengan anak terdapat pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak asuh anak dalam perceraian. Terdapat istilah kuasa asuh yang berarti kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi anak sesuai dengan agama serta kemampuan, bakat, dan minatnya. Pengertian ini terdapat pada Undang-Undang Pasal 1 angka 11 Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi, kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya. Dalam perceraian, masalah hak asuh anak sering muncul berdasarkan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Kasih sayang orang tua tidak boleh terputus atau dihalangi meski perceraian terjadi. Hak asuh formil diberikan kepada salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa hak asuh anak di pengadilan, menghindari permasalahan yang berlarut-larut yang dapat merugikan anak. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa meski bercerai, kedua orang tua tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai hak asuh, pengadilan akan menentukan keputusan. Ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan. Namun jika ia tidak mampu, pengadilan dapat memutuskan agar ibu turut menanggungnya. Pengadilan juga bisa mewajibkan mantan suami membiayai penghidupan atau memberikan tunjangan bagi mantan istri. Undang-undang perkawinan tidak secara khusus menetapkan siapa yang berhak atas hak asuh anak di bawah 12 tahun. Namun, dalam putusan Mahkamah Agung nomor 102K SIP 1973 disebutkan bahwa ibu lebih diutamakan dalam hak asuh anak, terutama jika anak masih di bawah usia 12 tahun. Hal ini berdasarkan pada kepentingan anak yang lebih membutuhkan sosok ibu. Namun jika ibu tidak dapat menjamin keselamatan anak, hak asuh anak bisa dialihkan kepada ayah atau kerabat lain sesuai dengan pasal 156 huruf C Kompilasi Hukum Islam KHI. Macam-macam pembagian hak asuh dalam perceraian. 1. Hak asuh anak di bawah 5 tahun. Jika terjadi perselisihan antara orang tua terkait hak asuh anak di bawah usia 5 tahun, pengadilan akan memutuskan berdasarkan siapa yang dianggap lebih layak sesuai dengan aturan.
merujuk pasal 105 KHI, hak asuh anak di bawah 12 tahun biasanya diberikan kepada ibu. Sementara ayah tetap menanggung biaya pemeliharaan. Namun, ibu dapat kehilangan hak asuh jika terbukti memiliki perilaku buruk, dipenjara, atau tidak mampu menjamin kesehatan jasmani dan rohani anak. 2. Hak asuh anak perempuan. Anak perempuan di bawah usia 12 tahun biasanya diasuh oleh ibu. Setelah berusia lebih dari 12 tahun, anak berhak memilih orang tua yang akan mengasuhnya. Keputusan ini tetap mempertimbangkan kesejahteraan anak dan pandangan pengadilan. 3. Hak asuh anak jika istri minta cerai. Jika istri menggugat cerai, hak asuh anak di bawah 12 tahun tetap berada pada ibu. Dan ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan. Namun, jika alasan cerai terkait kesibukan ibu yang menyebabkan penelantaran anak, hak asuh dapat beralih ke ayah. 4. Hak asuh anak jika istri terbukti selingkuh. Ini ya, nomor 4 ya. Jika istri terbukti berselingkuh, ia dapat kehilangan hak asuh. Menurut pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, ibu yang berselingkuh dinilai tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang tua, sehingga hak asuh bisa dialihkan ke ayah atau pihak lain yang lebih layak. Alternatif pembagian hak asuh. Selain penentuan hak asuh penuh oleh salah satu pihak, ada juga solusi hak asuh bersama, di mana kedua orang tua berbagi tanggung jawab dalam membesarkan anak. Ini seringkali diterapkan jika kedua pihak sepakat dan terbukti mampu berkolaborasi dalam merawat anak tanpa konflik besar yang merugikan anak. Dalam kasus ini, pengadilan dapat memberikan jadwal pembagian waktu secara adil antara ibu dan ayah. Kita bahas. Kalau saya membaca aturan ini, aturan terkait dengan hak asuh anak, pastilah ya, hakim akan berpedoman pada aturan ini. Dan kalau ini dipedomani, saya yakin hak asuh anak akan jatuh kepada ibunya, yaitu Paula Verhoeven. Kalau ada keputusan lain yang menghilangkan hak asuh anak dari ibunya, maka saya yakin hakim perlu dipertanyakan dalam mengambil keputusan. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa secara normatif hak asuh anak dalam proses perceraian, jika anak itu masih di bawah 12 tahun, secara otomatis akan jatuh kepada ibunya. Otomatis. Tetapi jika terbukti bahwa ibunya memiliki perilaku buruk, sedang menghadapi persoalan hukum dan tidak sanggup menjamin kesehatan pemeliharaan pendidikan anak, maka bisa saja jatuh ke bapaknya. Masalahnya sekarang terkait dengan Baim Bong dan Paula Verhoeven. Gugatan cerai Baim Bong disertai dengan tuntutan hak asuh anak. Sementara saya melihat anak-anak Baim Bong dan Paula Verhoeven ini masih di bawah 5 tahun. Secara otomatis mereka, anak-anak tersebut, membutuhkan kasih sayang seorang ibu.
maka hakim akan melihat secara objektif bagaimana keadaan anak. Sebagaimana juga diatur, tadi saya sudah bacakan bahwa anak-anak yang masih di bawah umur membutuhkan bimbingan seorang ibu. Kalau pada akhirnya nanti hakim memutuskan lain, tidak sesuai dengan aturan, tiba-tiba memberikan hak asuh ini kepada Baim Wong dengan dasar ketiga syarat tadi, yaitu seorang ibu berperilaku buruk, seorang ibu bermasalah dengan hukum, seorang ibu tidak mampu menjamin kesehatan, keselamatan, kesehatan pemeliharaan dan sebagainya, maka jika ini syarat tidak terpenuhi, maka harusnya hak asuh jatuh ke ibunya. Jika ada keputusan lain, maka patut dipertanyakan, patut disangsikan mengapa Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan hak asuh anak ini jatuh ke Baim Wong. Saya yakin ada sesuatu. Jika cara atau syarat atau faktor yang meyakinkan hakim adalah bukan dari aturan ini. Aturannya jelas bahwa anak usia masih di bawah 5 tahun jatuhnya ke ibu, apapun bentuknya. Jika ibunya memiliki perilaku buruk, bermasalah dengan hukum, tidak memiliki kemampuan, baru ke ayahnya. Tapi real, fakta, Paula Verhoeven tidak berperilaku buruk, tidak sedang masalah hukum, mampu membiayai anak-anaknya. Satu-satunya cara untuk menggugurkan hak asuh anak dari Paula Verhoeven adalah memaksakan kehendak bahwa benar, seolah-olah ini benar Paula Verhoeven selingkuh. Itulah cara atau strategi yang dilakukan oleh Baim Wong dan pengacaranya. Kalau itu benar, maka harus dibuktikan di depan hakim. Itu ya. Jadi saya yakin seyakin-yakinnya, jika sesuai dengan prosedur ini, sesuai dengan aturan yang ada, maka hak asuh anak pasti akan jatuh kepada ibunya. Kecuali ada hal-hal yang lain, maka keputusannya jadi berbeda. Semoga bermanfaat. Terima kasih.